Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudillu fala mudhillalah wa may yudillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan dan Islam sehingga kita dapat sehat walafiat seperti saat ini. Tak lupa salawat serta salam kami aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman cekih, serta semoga kita selalu diberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dimas Zainal, mahasiswa Universitas Gunadarma, Prodi Ekonomi Syariah. Teman-teman sekalian, di dalam kehidupan kita ini selalu berhubungan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan surat Quran Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabihi lasyadid. Ya, artinya, dan ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu menghindari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Dari ayat itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada 3 cara untuk bersyukur atas nikmat Allah, yaitu yang pertama secara batiniah. Secara batiniah yaitu kita mengakui bahwa kita telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua secara lahiriah. Secara lahiriah yaitu dengan kita mengucapkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Yang ketiga dengan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah bahwa setelah kita menerima nikmat dari Allah itu turut dijadikan sebagai gairah untuk beribadah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperbaiki perbuatan kita agar lebih baik dari sebelumnya. Sehingga 3 hal tersebut dilakukan, kita termasuk dalam manusia yang pandai bersyukur. Jika kita bersyukur, maka nikmat kita akan terus ditambahkan. Bagaimana dengan orang-orang yang mengingkari nikmatnya? Iblis dan setan selalu menggoda kita agar tidak bersyukur kepada Allah. Banyak dari kita yang mendapatkan nikmat malah digunakan untuk hal-hal yang buruk. Misal seorang diberi nikmat berupa kecerdasan namun tidak digunakan dengan cara yang baik, malah kecerdasan itu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Dan semisal diberikan harta yang banyak namun tidak digunakan pada jalan Allah. Orang yang tidak pandai bersyukur dan tidak pandai tahu cara bersyukur adalah orang-orang yang akan mendapat azab yang pedih. Sesuai janji Allah kepada orang yang bersyukur akan diberikan tambahan nikmat, sedangkan orang-orang yang tidak bersyukur maka akan mendapat balasan berupa azab yang pedih. Dan pada hadis Allah menegaskan, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingatku berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat Tabrani. Dan ada pula barang siapa yang memberikan sesuatu pemberian dan merasa cukup atas pemberiannya, hendaknya ia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup,
maka hendaknya dia memujinya, sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas telah dijelaskan bahwa bersyukur merupakan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Parameter seorang mukmin tiada lain dan tidak bukan, yaitu keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta benda, nikmat yang diberikan kemudahan untuk memakan makanan yang lezat, digunakan semua untuk menaati Allah, sehingga nikmat itu tidak berubah menjadi malapetaka untuk hidup kita. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita. Ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk sebagai orang yang tidak pandai bersyukur. Dan tentunya di antara rahasia syukur kita adalah dengan cara mempelajari agama Allah, dengan cara menuntut ilmu Allah, lalu kita mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Dan dari kultum ini adalah syukur merupakan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta suatu bentuk ibadah dan sekaligus bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahannya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.